Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Ayu Widiagata, NPM 1908101005. Perkenalkan, nama saya Azura Sabika Akmarina, NPM 190810101033. Perkenalkan, nama saya Erleni Destuti, NPM 190810101079. Perkenalkan, nama saya Veronica Paskalia Senambela, NPM 190810101083. Perkenalkan, nama saya Fenanda Tinambunan, NPM 190810101079. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu TOTI, Tote Bag Cutie. Proposal perencanaan bisnis. Yang pertama, latar belakang. Salah satu jenis usaha yang mempunyai prospek bagus dan menguntungkan adalah menjual tas. Tote bag ini adalah salah satu jenis tas yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi kami memilih jenis tas ini untuk kami usahakan. Lalu yang kedua ada permasalahan sampah plastik mengikut latar belakang usaha kami. Jadi kami berharap masyarakat dan customer kami ikut berpartisipasi untuk mengurangi sampah plastik. Lalu visi kami yaitu menjadi perusahaan tas dengan kualitas terbaik dan mampu berkembang dalam zaman modern. Lalu misi kami yaitu menyediakan tas menggunakan bahan yang berkualitas dan memberi pelayanan terbaik untuk konsumen. Tujuan dan sasaran usaha kami yang pertama, mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Lalu yang kedua, mengembangkan dan melatih jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, mengurangi permasalahan sampah plastik dengan cara mengganti kantong plastik untuk belanja menggunakan tas kain yaitu seperti tote bag ini. Lalu untuk sasaran pelanggan TOTI yaitu semua kalangan masyarakat seperti gender perempuan ataupun laki-laki, baik anak muda ataupun yang tua, dan lain-lain. Rencana pengembangan usaha, membuat desain untuk tote bag khas TOTI. Jadi kami juga ingin dikenal sebagai usaha yang kreatif dan dengan desain-desain yang ada pada tote bag ini. Lalu yang kedua, membeli perlengkapan sablon, dan yang ketiga, membuka store atau toko sendiri. Aspek pasar dan pemasaran. Untuk permintaannya sendiri, pasti banyak sekali nih mahasiswi-mahasiswi yang berminat akan tas ini. Kenapa? Karena selain bisa digunakan untuk menyimpan barang, juga sederhana, murah, tapi tetap modis. Ini beberapa gambaran dari produk kami, ini proses pembuatannya. Untuk promosinya sendiri, kami sangat memanfaatkan media sosial, yaitu Instagram. Juga kami membuat gratis ongkir dan bisa COD untuk sekitar PN. Untuk prosedur pemesanannya, kami open PO setiap Senin sampai Jumat. Pemesanannya melalui pesan WhatsApp, pembayarannya melalui transfer BCA, juga bisa COD bersyarat. Pesanannya akan dikirim ke alamat setiap hari Selasa. Untuk strategi pemasarannya, kami menekankan pertama adalah kualitas produk pastinya, yang kedua adalah harga terbilang murah ya, yang ketiga adalah promosi, yang keempat adalah kepercayaan konsumen. Kenapa? Karena kalau konsumen nggak percaya nih, mereka mungkin akan beli lagi. Dan yang kelima adalah merekomendasikan produk ke teman-teman yang lain. Untuk analisis SWOT-nya, kekuatannya adalah bahannya kuat, tahan lama, banyak variasi, desain dan warna, juga harganya terjangkau. Tapi untuk kelemahannya, brandnya belum dikenal. Lalu belum ada tempat khusus untuk dikunjungi langsung oleh konsumen. Untuk opportunity-nya, dekat kepada pelanggan, yaitu para mahasiswi, teman-teman kami sendiri. Banyak peminat tote bag juga. Untuk ancamannya, harus bersaing dengan pesaing yang sudah memasarkan tote bag sebelumnya. Pesaing baru yang juga akan memasarkan produk yang sama. Aspek teknis di sini aspek teknis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama produk dan jasa, dan yang kedua adalah proses produksi. Produk dan jasa. Jenis layanan jasa yang akan kami tawarkan pada usaha tote bag kami adalah yang pertama, tote bag polos, tote bag berbahan dasar kanvas dengan warna dasar putih polos tanpa desain apapun. Yang kedua, tote bag custom. Tote bag berbahan dasar kanvas dengan warna dasar putih, desain dibuat oleh customer itu sendiri. Dan yang ketiga, tote bag custom. Tote bag berbahan dasar kanvas dengan warna dasar putih, desain dibuat oleh kami sesuai dengan apa yang diinginkan oleh customer. Proses produksi. Prosedur pemesanan. Adapun teknis dalam pemesanan tote bag adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembeli datang ke toko kami. Yang kedua, memesan tote bag sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga, jika pembeli sudah mempunyai desain sendiri, maka kami akan menyuruh pembeli untuk mengirimkan desainnya kepada kami.
Namun jika pembeli belum mempunyai desain dan ingin dibuatkan desain oleh kami, maka pembeli dianjurkan untuk menyebutkan desain seperti apa yang diinginkan oleh pembeli. Dan yang terakhir, kami akan memberi total harga supaya pembeli cepat membayarnya dan kami akan langsung memproses pemesanannya. Pemesanan terhadap distributor. Adapun teknis dalam pemesanan tote bag ke distributor adalah sebagai berikut. Yang pertama, datang ke distributor tempat menjual tote bag plus sablon tote bag. Yang kedua, pesan sesuai apa yang diinginkan oleh pembeli. Yang ketiga, tunggu sekitar 1 hingga 2 hari produksi tote bag selesai. Dan yang keempat, setelah produksi tote bag selesai, kami akan mengambilnya ke distributor dan akan kami kemas dengan ciri kemasan kami sendiri. Pengemasan. Adapun teknis dalam pengemasan tote bag adalah sebagai berikut. 1. Siapkan tote bag yang sudah jadi, hang tag untuk produk, dan kartu ucapan terima kasih. Yang kedua, siapkan juga plastik oplam atau paper packaging. Yang ketiga, beri hang tag untuk satu persatu pada tote bag. Yang keempat, masukkan tote bag ke dalam plastik oplam atau paper packaging. Yang kelima, masukkan kartu ucapan terima kasih ke dalam plastik oplam atau paper packaging. Dan yang keenam, produk siap dikirim kepada pembeli. Pengiriman. Adapun teknis dalam pengiriman tote bag adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman dilakukan dengan memakai sistem COD atau cash on delivery di daerah tertentu. Dan yang kedua, pengiriman juga bisa dilakukan dengan memakai jasa antar barang seperti JNE, JNT, atau yang lainnya. Ongkos kirim akan ditanggung oleh pembeli. Nah, ini adalah dokumentasi produk fisik hasil tote bag kami pada saat diproses. Adalah dokumentasi produk fisik kami yang berupa video. Ini adalah dokumentasi produk fisik hasil tote bag kami yang sudah jadi. Dan selanjutnya, ini adalah dokumentasi produk online kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen dan sumber daya manusia. Terdapat 5 sumber daya manusia dalam menjalankan usaha ini. Kelima sumber daya manusia tersebut merupakan owner atau pemilik dari usaha ini, sekaligus merangkap tugas sebagai manajer usaha, manajer keuangan, manajer produksi, dan juga manajer pemasaran. Manajer usaha dirangkap oleh Azura Sabika dan Erlin Widyastuti dengan tugas mengontrol jalannya usaha dan merencanakan kegiatan usaha. Untuk manajer keuangan dirangkap oleh Ayu Diagata dengan tugas memegang seluruh keuangan dalam usaha dan menyusun anggaran usaha. Untuk manajer produksi dirangkap oleh Fernanda Tinambunan dengan tugas mengawasi proses berjalannya produksi. Untuk manajer pemasaran dirangkap oleh Veronica Pascalia Senambela dengan tugas melakukan riset untuk menentukan harga jual produk di pasaran. Ini saya akan menjelaskan bagian manajemen keuangan. Nah, pada manajemen keuangan terdapat definisi dan tujuan. Yang pertama yaitu mengelola sumber-sumber dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien. Dan yang kedua yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, untuk biaya-biaya modal. Nah, komponen sumber dana modal kerjasama karena Tuti merupakan bentuk usaha dagang yang memiliki 5 anggota. Sumber dana Tuti didapat dari kumpulan uang yang dibayar setiap anggota. Nah, berikut penjabaran dari modal usaha atau sumber dana. Nah, terdapat komponen persediaan dan hutang dagang pengurang. Nah, jenis-jenisnya sebagai berikut. Nah, untuk persediaan yang harus dibayar tiap anggota yaitu 23.000 dengan total yaitu 115.000. Nah, untuk hutang dagang pengurang, nah ini digunakan untuk pengiriman dari tempat sablon. Nah, yang harus dibayar yaitu 2.000 per anggota dikali 5 yaitu 10.000 dengan total biaya modal yaitu 125.000. Nah, untuk biaya-biaya produksi. Nah, Tuti merupakan bentuk usaha dagang yang berbasis purchase order atau pesanan pembelian. Nah, biaya produksi didapat setelah konsumen membayar pesanan dan produksi akan dilakukan. Nah, ini terdapat komponen produksi dan packaging ya. Untuk keterangan item sebagai berikut dengan kuantitas yaitu 1 atau per pieces dengan total produksi yaitu 22.500. Nah, pada rugi laba ini diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Nah, ini dihitung untuk per pieces. Nah, pendapatan penjualannya yaitu 30.000 dengan total biaya produksi yaitu 22.500. Nah, maka akan didapat laba sebesar 7.500. Ada break even point jumlah minimal barang yang harus dijual Tuti selama sebulan yaitu 16 buah. Agar impas dengan operasional bulanan, maka Tuti harus menjual lebih dari 16 buah. Nah,